وله من في السماوات والأرض ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستغفرون. صدق الله العظيم. Dan miliknya siapa yang di langit dan di bumi, dan malaikat-malaikat yang di sisinya tidak mempunyai rasa angkuh untuk menyembahnya dan tidak pula merasa letih. Quran Surah Al-Anbiya ayat 19. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik semuanya. Pagi. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita semuanya dapat berkumpul di kelas 78 yang kita cintai ini untuk sama-sama mendengarkan materi yang akan kakak sampaikan yang berjudul Iman kepada Malaikat. Nah, kakak harap adik-adik semuanya dapat mengikuti jalannya materi yang akan kakak sampaikan dengan bahagia dan semangat. Nah, untuk itu sebelum kakak menyampaikan materi yang akan kakak sampaikan, alangkah lebih baiknya kita berdoa duluan. Berdoa selesai. Nah, baik, pada pagi hari ini kakak akan memberi materi yang berjudul Iman kepada Malaikat. Nah, di judul ini ada 4 poin penting. Yang pertama itu ada definisi iman kepada malaikat. Yang kedua ada dalil yang berkaitan dengan malaikat. Yang ketiga ada sifat dan perbuatan dari malaikat. Dan juga yang terakhir yaitu nama dan juga tugas dari malaikat. Sebelum kakak menyampaikan materi yang akan kakak sampaikan, kakak ingin menanya terlebih dahulu, menurut adik-adik sekalian, siapakah malaikat itu? Silakan. Malaikat itu adalah makhluk Allah yang diciptakan dari cahaya. Ada lagi yang ingin menjawab? Malaikat itu adalah makhluk Allah yang mencatat segala perbuatan kita. Jawaban adik-adik sekalian sangat benar. Jadi akan kakak pertegas, malaikat adalah makhluk Allah yang diciptakan dari cahaya, dan malaikat diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai utusannya untuk mengurusi berbagai urusan yang Allah perintahkan. Nah, jadi untuk definisi iman kepada malaikat, iman itu artinya yakin dan percaya. Jadi kalau definisi iman kepada malaikat berarti yakin dan percaya bahwa malaikat itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari cahaya, dan malaikat itu diciptakan untuk mengurusi berbagai urusan yang Allah perintahkan. Kepada malaikat merupakan rukun iman yang berapa ya? Jawaban adik-adik semuanya sangat benar. Jadi rukun iman yang kedua itu yaitu iman kepada malaikat. Kamu nanya kalau rukun iman yang pertama itu iman kepada Allah. Yang kedua? Kita masuk ke poin yang kedua yaitu dalil yang berkaitan dengan malaikat. Jadi dalil yang berkaitan dengan malaikat ini terdapat di dalam Quran Surah Al-Anbiya ayat 19 yang bunyinya A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walahu man fis samawati wal ardh wa man 'indahu la yastakbiruna 'an ibadihi wa la yastakbirun. Yang artinya, dan miliknya lah yang ada di langit dan di bumi, dan malaikat-malaikat berada di sisinya, tidak memiliki rasa angkuh, tidak pula merasa letih. Kita masuk ke poin yang ketiga, yang dari malaikat. Yang pertama itu ada malaikat itu selalu patuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tidak pernah berbuat maksiat kepadanya. Yang kedua, malaikat itu tidak makan dan juga tidak minum. Dan yang terakhir, malaikat itu tidak memiliki jenis kelamin. Jadi malaikat ini bukan perempuan dan juga bukan laki-laki.
Nah, sampai sini ada yang ingin ditanyakan ke adik-adik sekalian? Apakah benar makhluk ada 10? Baik, pertanyaannya itu sangat bagus. Jadi sebenarnya di dalam Al-Quran itu tidak dijelaskan secara pasti berapa jumlah malaikat. Tapi dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Anas bin Malik bahwa Rasulullah SAW ketika dia sedang ke Isra Mi'raj, beliau bertemu dengan Nabi Ibrahim alaihissalam yang sedang bersabda di Baitul Ma'mur. Di sana ada 70.000 malaikat. Jadi sebenarnya malaikat itu berjumlah sangatlah banyak. Jadi malaikat itu jumlahnya tidak 10 melainkan sangatlah banyak. Tetapi yang harus kita ketahui dan kita imani itu berjumlah 10. Poin yang terakhir yaitu nama dan juga tugas dari malaikat. Sebelumnya Pak ingin bertanya, kalian tahu nggak nama-nama malaikat? Siapa yang bisa sebutkan satu orang? Boleh sebutkan sama-sama. Jadi adik-adik sekalian tahu nggak apa itu nama malaikat? Jadi jawaban adik-adik semuanya benar. Jadi perjelas yang pertama ada malaikat Jibril. Malaikat Jibril ini tugasnya menyampaikan wahyu. Yang kedua ada malaikat Mikail. Malaikat Mikail ini tugasnya membagi rezeki. Yang ketiga itu ada malaikat Israfil. Malaikat Israfil ini tugasnya meniup di hari kiamat. Terus yang kelima dan yang keenam, malaikat keempat, malaikat Israel. Malaikat Israel ini tugasnya mencabut nyawa. Yang kelima dan yang keenam itu malaikat Munkar dan Nakir. Tugasnya menanyai di alam kubur. Yang malaikat Wakil tugasnya mencatat perbuatan baik. Malaikat Atid tugasnya mencatat perbuatan buruk. Yang kesembilan malaikat Ridwan. Malaikat Ridwan itu tugasnya menjaga pintu. Dan yang terakhir malaikat Malik tugasnya menjaga pintu. Berarti poin yang pertama tadi definisi dari iman kepada malaikat. Yang kedua itu tadi ada dalil yang berkaitan dengan malaikat. Masih ingat nggak tadi dalilnya itu surat berapa? Ya, 9. Nah yang ketiga itu udah perilaku dan sifat dari malaikat. Dan yang terakhir juga udah dilewati yaitu nama dan juga tugas malaikat. Demikian materi yang kakak sampaikan pada pagi hari ini. Kakak harap kalian bisa lebih mendalami lagi tentang materi iman kepada malaikat. Sebelumnya kakak mengucapkan terima kasih banyak atas kerjasamanya. Kakak akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.